Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Oke teman-teman, kita akan mempelajari terkait dengan penggunaan bagaimana cara kita menggunakan jangka sorong atau skate mat ya. Nah di sini kita akan mencoba menggunakan terkait apa skate mat ataupun jangka sorong ya yang tipe digital seperti ini ya. Ini untuk jangka sorong tipe digital seperti ini. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk jangka sorong ini ya, ini salah satu alat ukur yang dia bisa digunakan untuk mengukur tiga hal. Yang pertama itu terkait dengan diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah, coba kita akan mempraktekkan nih bagaimana cara penggunaannya. Ini kan di sini ada beberapa benda, ada double tip ya, kita bisa mengukur terkait dengan kedalaman dan diameter dalam. Kemudian di sini ada tumbler ya, kita nanti coba mengukur terkait dengan apa yang dimaksud dengan diameter luar dari benda. Nah, teman-teman di sini ini kita aktifkan dulu ya untuk di mikrometernya ya. Bentar. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, ini tertampil ya teman-teman ya. Ini kebaca 0,01. Nah, apa yang terjadi ketika seperti ini? Sama halnya dengan mikrometer yang tipe manual ya. Jadi untuk yang mikrometer dia menggunakan digital seperti ini, kita harus setting 0 dulu. Setting 0-nya seperti apa? Kita klik tombol origin secara continue, nanti dia akan ke 0 ya seperti ini ya. Nah setelah dia sudah tertampil 0 seperti ini, baru kita bisa melakukan pengukuran. Oke, yang pertama kita melakukan pengukuran terlebih dahulu nih. Nah kita melakukan pengukuran terkait dengan yang namanya diameter dalam. Nah diameter dalam ini kita menggunakan ini ya, jauh yang ada di sini ya. Jadi ini kita gunakan untuk melakukan pengukuran diameter dalam. Kemudian yang di sebelah sini kita gunakan untuk mengukur terkait dengan diameter luar. Kemudian di bagian sini nanti kita gunakan untuk mengukur kedalaman dari material yang akan kita ukur ya. Oke, kita lihat nih. Ini untuk proses pengukurannya ya, akan ya. Kita lihat. Nah, ini terkait dengan proses pengukuran pada diameter dalam. Nah, kita bisa lihat, kita maksimalkan di sini. Nah, di sini dia terbaca berapa di sini? Coba kita lihat tuh. Nah, ini untuk proses pengukuran diameter dalam yang kita maksimalkan sampai dia ke diameter terbesarnya. Kemudian baru kita lock ya kan, kita lock kencangan yang ada di sini. Oke, setelah kencangkan baru kita ukur. Nah, di sini hasil pembacanya tertera 76,26. Maka diameter dari benda ini dia adalah 76,26 mm. Kemudian bagaimana cara untuk mengukur terkait dengan kedalaman? Nah, untuk mengukur kedalaman benda, kita bisa menggunakan jangka sorong dengan cara seperti ini ya. Di critical point-nya ketika kita melakukan pengukuran adalah yang pertama, kita pastikan bahwasannya untuk dudukan dari si jangka sorong ini dia posisi rata ya terhadap material yang akan kita ukur. Nah, setelah itu kita lakukan lock di sini ya, kita kencangkan. Setelah kita lock dan pastikan posisi pengukurannya dia agak lurus ya, maka kita baca. Nah, di sini dia tertampil berapa nih? Dia tertampil 23,97 mili. Nah, jadi hasil pengukuran kedalaman dari komponen yang ada di sini dia adalah 23,97 mili. Nah, kalau kita lihat jangka sorong ini dia memiliki ketelitian sampai 0,01 mm ya. Jadi bisa kita maksimalkan ada yang ketelitiannya 0,05 atau 0,02. Oke, yang terakhir rekan-rekan kita akan mencoba ya mengukur bagaimana caranya mengukur terkait dengan diameter luar. Nah, pastikan tadi sebelum kita melakukan pengukuran kita nolkan dulu ya, setting reference di angka 0. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran nih. Ini untuk contoh pengukuran terkait diameter luar dari benda. Nah, kita posisikan seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tarik ya. Kita tarik sampai dia benar-benar bagian rahangnya ini dia mencekram secara sempurna untuk benda yang akan kita ukur. Kemudian setelah itu kita lakukan lock ya, supaya hasil pengukuran dia tidak berubah. Nah, kita kencangkan lock. Ketika dia sudah terlock, baru kita baca di sini. Nah, di sini tertampil hasil pengukurannya adalah 68,25 mili ya. Nah, jadi dari hasil pengukuran ini bisa kita simpulkan
bahwasanya untuk jangka sorong ini dia dapat digunakan untuk mengukur 3 hal. Yang pertama itu diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari benda kerja untuk komponen. Nah, makanya untuk jangka sorong ini nanti ada banyak tipe ya, ada yang manual, ada yang dia digital. Nah, untuk adjustmentnya ataupun settingannya dia sebelum digunakan harus dinolkan terlebih dahulu ya. Oke, sekian ya rekan-rekan yang terkait dengan bagaimana cara menggunakan jangka sorong yang baik dan benar. Semoga apa yang saya sharingkan, apa yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi rekan-rekan semua di dalam menggunakan tool ya, khususnya penggunaan dari si jangka sorong ini. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.